Jauh tuh lemparnya. Ini ketemu lagi serpihan jenazah, Mbak. Alhamdulillah siswa selamat di TK. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan munisi tidak layak pakai oleh aparat militer. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dilaporkan tewas. Seluruh korban saat ini sudah berada di RSUD Pamempek, Kabupaten Garut. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari munisi. Tanpa disadari, masih ada bahan peledak yang masih aktif dan kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut tiba di rumah sakit Senin siang. Proses identifikasi masih dilakukan rumah sakit kepada seluruh korban. Lagi serpihan jenazah, Mbak, baru datang. Korban ledakan tiba di RSUD Pamempek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas menurunkan jenazah dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Hingga kini rumah sakit masih mengidentifikasi seluruh korban insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Petugas gabungan dari TNI, pihak kesehatan, tim Dokes Polda Jawa Barat bersama tim Inafis Polres Garut berhasil mengidentifikasi 9 dari 13 korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. 4 korban merupakan anggota TNI dan 5 korban warga sipil. Sementara 4 korban lain masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga korban telah menunggu di rumah sakit, pemirsa. Relawan ambulans mengungkap ada 13 orang yang tewas akibat ledakan tersebut. Korban ledakan aparat TNI dan masyarakat sipil. Menurut informasi di lokasi, saya sebagai tim relawan LSM GSMB, itu yang A1 adalah hanya 13 orang. 13 orang, aparat TNI hanya 4, masyarakat 9. Itu diantaranya kalau TNI yang komandannya itu pangkatnya polisi. Nah, menurut apa di lokasi barusan serpihan, alhamdulillah
alhamdulillah karena masih banyak ambulans yang menunggu standby di rumah sakit karena banyak masyarakat keluarganya yang membutuhkan takutnya diantar ke rumah sakit. Dan pemirsa, hingga kini TNI dan Polri masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab insiden ledakan amunisi. Sementara lokasi ledakan masih dijaga ketat oleh petugas yang melakukan sterilisasi. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil dalam lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, ya, dalam rangka pemusnahan dari munisi tidak layak pakai atau munisi expired yang milik dari Gugus 3 Puspalat tahun 2025. Jadi adapun yang perlu kami update di sini, 4 orang prajurit TNI Darat yang gugur itu adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasimingkut Bakum Gugus 3 Puspalat, dan Kopda Eri Priambodo, anggota Gugus 3 Puspalat, serta Pratu Abdo Sriawan, anggota Gugus 3 Puspalat, serta 9 warga sipil atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Sakam Bamang, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah sudah dievakuasi di RSUD untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat di wilayah yang ada untuk melakukan sterilisasi sehingga tidak ada masyarakat ataupun anggota TNI yang mendekat ke lokasi ledakan sampai tempat itu betul-betul dinyatakan aman. Ya. Untuk lahan sendiri, lahan itu merupakan lahan yang digunakan untuk ledakan adalah lahan milik dari BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin untuk digunakan dalam rangka pemusnahan dari amunisi yang sudah tidak layak pakai atau amunisi APT. Pihak di lapangan masih terus bekerja, artinya untuk mengamankan atau mensterilisasi wilayah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada anggota TNI atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Ya. Kemudian untuk nanti pasti akan kita bentuk tim investigasi dalam rangka mendalami kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi, dan sekaligus apakah misalnya semua standard operating procedure atau SOP dalam rangka ledakan itu memang sudah dikerjakan atau belum, sehingga misalnya kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, atau ada hal-hal lain yang belum kita perkirakan dalam SOP kita sehingga bisa terjadi ledakan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk memperbaiki SOP kita di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini.